Saudara sekalian, mari kita awali dengan berdoa sejenak untuk memulai perkuliahan siang hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Saudara sekalian, kita awali pertemuan pertama kita dengan melihat sekilas tentang rencana pembelajaran semester. Selama 16 pertemuan, kita harus melakukan apa, mempelajari apa, dan seterusnya. Saudara sekalian, mata kuliah ini dulunya itu gabungan ya dari dua mata kuliah. Yang pertama adalah strategi pembelajaran dan yang kedua adalah perencanaan pembelajaran. SKS-nya juga dipadetin, yang sebelumnya 3 SKS jadi 2. Kalau dulu strategi 2, perencanaan 2, kemudian berubah jadi satu mata kuliah 3 SKS, dan ternyata sekarang tinggal 2 SKS. Isinya sehingga dengan demikian akan cukup padat ya, meliputi strategi pembelajaran dan juga perencanaan pembelajaran. Metode pembelajaran yang akan kita sering gunakan adalah seperti beberapa strategi metode pembelajaran yang direkomendasikan, yaitu case method dan juga project based learning. Dan tentunya lebih mengandalkan keaktifan dari saudara, baik secara individual maupun secara berkelompok. Karena memang cooperative learning, kemudian collaboration learning ini sangat dibutuhkan untuk membekali saudara dalam mengarungi kehidupan nanti yang akan datang setelah lulus jadi mahasiswa. Nah, ini adalah beberapa materi yang nanti akan saudara pahami bersama-sama. Yang pertama dimulai dari bagaimana kita melihat pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian juga mengulas sedikit tentang karakteristik peserta didik. Dan pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-6 adalah materi yang dulu dipelajari di strategi pembelajaran. Yang dimana kita akan melihat, mengulas, mengidentifikasi banyak sekali pendekatan pembelajaran, kemudian dikecilkan lagi, dikerucutkan menjadi beberapa metode pembelajaran. Saudara, saya yakin sudah sangat banyak mengetahui tentang metode pelajaran, baik untuk bidang akuntansi, ekonomi, ataupun yang lainnya. Dan saudara juga selama ini sudah menjadi dalam tanda kutip subjek ataupun juga objek dalam pembelajaran tersebut ketika Bapak Ibu guru menerapkan satu metode tertentu dan juga Bapak Ibu dosen. Saudara juga bisa membandingkan pembelajaran saat saudara di TK, SD, kemudian juga di SMA. Terakhir tentunya saat ini saudara jadi mahasiswa. Maka materi yang kedua itu sangat penting. Kenapa? Ya, itu tadi. Kenapa sih pembelajaran DTK itu sebegitu menariknya, menyenangkan sekali sepertinya ya. Tidak ada beban yang sangat berat yang harus dilalui oleh peserta didik di tingkatan TK, PAUD. Kemudian beranjak ke SD, SMP, SMA, dan akhirnya perguruan tinggi, dan pembelajarannya menjadi semakin berat sepertinya. Walaupun kadang menyenangkan, kadang menyebalkan juga ya. Dan Mas dan Mbak tentunya mengalami hal yang beragam. Oleh karena itu, eh, materi yang kedua terkait dengan karakteristik peserta didik ini sangat penting untuk dipahami oleh pendidik, oleh edukator, oleh guru, oleh dosen, sehingga nanti dalam mendesain dan merencanakan pembelajaran di materi tertentu harus namanya mengerti, memahami bagaimana audien atau peserta didiknya. Apakah tingkatan TK, apakah tingkatan SMP ataupun SMA. Walaupun mungkin materinya sama tentang uang. Siapa sih yang nggak suka dengan uang? Tetapi bagaimana mengenalkan uang, fungsinya, perannya, jenisnya, dan macam-macam itu akan sangat menyesuaikan metode pembelajarannya, yaitu audien ya. Selain materi uang itu sendiri sebagai karakteristik materinya, karakteristik dari peserta didik harus dipahami oleh Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen. Sehingga tadi pembelajaran di TK tentunya berbeda dengan di SD, di SMP, dan di SMA, walaupun sama-sama mempelajari tentang uang. Di pertemuan ketiga sampai ke-6, ya, di ke-6 ini ada keterampilan dasar mengajar. Ini nanti juga ada beberapa yang istilahnya kalau saya di guru ya, keterampilan dasarnya harus apa dalam mengajar.
Baru kemudian di pertemuan ke-7 sampai nanti semester ke pertemuan ke-15 ya. Materi ini adalah terkait dengan perencanaan pembelajaran yang harus apa namanya? Membuat produk atau keluarannya adalah di kurikulum SMA saat ini atau SMK saat ini dikenal namanya modul ajar akuntansi. Kalau dulu ya namanya RPP, kemudian dulu juga ada apa ya istilah yang sejenis seperti itu, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau di perguruan tinggi itu saat ini namanya RPS, sebelumnya ada namanya SAP ya, Satuan Acuan Pembelajaran dan seterusnya. Yaitu sebuah dokumen pembelajaran yang berisi perencanaan dari Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen yang meliputi banyak hal termasuk penentuan tujuan pembelajarannya, kemudian materinya apa, medianya apa, metode apa sampai ke evaluasi. Dan mungkin saudara dulu pernah apa namanya, menyimak ya berita atau apa, membuat RPP-nya satu halaman saja di kurikulum Merdeka yang terakhir ini. Mungkin ya, tetapi nyatanya Bapak Ibu guru saat ini kalau membuat dokumen perencanaan pembelajaran itu isinya sangat tebal ya, sangat banyak sekali. Karena harus meliputi tadi ada bahan ajarnya, ada medianya apa, metodenya apa, evaluasinya juga lengkap, termasuk rubrik penilaiannya. Penilaian pun juga ada penilaian untuk pretest, post-test, sampai penilaian yang berbasis proses dalam artian proses pembelajarannya seperti apa harus dinilai. Jadi sangat berat sekali dalam tanda kutip walaupun berupa perencanaan pembelajaran. Belum nanti saat pelaksanaan. Saat ini saudara mungkin hawanya atau moodnya atau emosinya mungkin agak nggak bagus ya. Kenapa? Karena saya sebagai dosen ternyata kayak kayak seperti menunda-nunda atau mungkin kayak seperti apa namanya. Harusnya kan pembelajarannya jam 1. Tiba-tiba jam 1 kurang 5 menit suruh baca dulu. Tiba-tiba setengah 2 katanya memulai, nyatanya tidak mulai-mulai. Bisa jadi mood saudara sudah sangat agak kurang bagus sehingga nanti dalam pembelajaran akhirnya akan sangat apa namanya belum tentu ya saudara menyimak dengan baik dan seterusnya. Apalagi posisinya sekarang daring. Mungkin seperti itu. Oke, ini adalah materi perkuliahan. Kemudian buku atau bahan bacaan yang bisa saudara apa namanya kenali tentunya perpaduan antara buku dan artikel jurnal ya. Artikel jurnal yang saya maksud di sini selain yang sudah saya upload Elena untuk hari ini dan besok, tentunya adalah artikel-artikel yang mendukung, memberikan contoh best practices terhadap penerapan metode pembelajaran tertentu. Ini Mas Wahyu ingin ngomongkah? Muhammad Wahyu, yang komen dulu. Atau jangan-jangan saudara lagi ngorok nih. Ya, Mas Wahyu. Ya, kalau enggak komen ya saya remove aja ya. Oke, biar enggak mengganggu. Kemudian berikutnya tadi adalah buku, yaitu pertama adalah bukunya Sani, ini terbitan dari Raja Grafindo tahun 2019, isinya adalah strategi belajar mengajar. Di sana disampaikan atau dijelaskan, diuraikan banyak sekali materi terkait dengan penjelasan pendekatan, metode, teknik ya. Secara umum kemudian diberikan uraian secara lebih spesifik terkait dengan pembelajaran, metode pembelajaran tertentu. Dan metode pembelajaran tertentu ini pun ternyata mengikuti apa namanya arah mata angin. Dalam artian ketika kurikulum baru diterapkan, maka di situ biasanya diiringi metode pembelajaran yang di apa namanya direkomendasikan. Kalau di kurikulum yang terakhir ya, kurikulum Merdeka Belajar misalkan itu diminta untuk tim based project learning ataupun yang lainnya. Di kurikulum sebelumnya K13 yang harus ada kontekstual, saintifik atau sejenisnya, termasuk dulu juga sangat familiar, sangat terkenal sekali namanya cooperative learning, yaitu pembelajaran berbasis kelompok yang jenisnya sangat banyak sekali tekniknya, ada TAI, kemudian ada STAD, ada jigsaw, kemudian ada snowball throwing, ya, kemudian ada in-pair dan seterusnya. Banyak sekali variasi dari satu metode pembelajaran. Kemudian nanti di materi yang pertama yang di artikel jurnal yang saudara baca, ya itu juga secara umum, yaitu istilah-istilah yang juga mengiringi dari penerapan satu
kurikulum tertentu. Kalau saudara tadi sudah membaca artikel jurnal yang direkomendasikan, yaitu judulnya adalah terkait dengan konsep PAIKEM, di sana diuraikan di awal ya istilah-istilah yang familiar untuk pembelajaran yang sebenarnya secara konsep sama, yaitu menuntut keaktifan daripada siswa atau peserta didik. Berikutnya adalah penjelasan terkait dengan apa itu namanya, evaluasi ya, penilaian. Ini juga imbas dari penerapan kurikulum Merdeka yang memberikan kesempatan kepada peserta didik di sini adalah mahasiswa untuk lebih aktif karena penilaiannya 50% minimal, yaitu dari keaktifan dari mahasiswa. Di sini berupa diskusi saat kuliah berlangsung dan juga pemaparan proyek sebagai hasil luaran dari satu mata kuliah tertentu. Ini bobotnya sampai 55% ya. Namun demikian, saudara juga harus menganggap penting dari UTS dan juga UAS karena juga punya bobot yang signifikan. Kalau saudara hanya bagus di diskusi dan pemaparan proyek, ini hanya 55 ya, sementara 35 adalah UTS dan UAS ya. Dan 10% lainnya hanya semacam tugas individu dan tugas kelompok ya, sifatnya kuis juga demikian. Bukan berarti ketika ada penugasan jangan anggap saudara tidak apa namanya, tidak mengerjakan misalkan ya, jangan. Bisa jadi nanti tiba-tiba tugas tersebut adalah sebagai apa namanya, bagian dari proyek dan seterusnya. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau berkomentar. Belum, Pak. Belum ada, oke. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ke berikutnya terkait dengan apa ini. Oke, ini ada sedikit pengalaman dari mahasiswa kakak kelas nih ya. Bisa jadi saudara mengalami hal yang sama. Coba kita baca satu contoh ya. Pengalaman belajar saat menjadi siswa dan mahasiswa. Ini ada sangat panjang tulisannya. Coba bisa dibaca terlebih dahulu. Ada komentar menarik dari penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Kemampuan dasar siswa, yaitu terkait dengan membaca, saintifik, dan juga matematika, itu konon mengalami penurunan yang sangat signifikan. Karena mungkin ya desain pembelajaran di kurikulum Merdeka agak berbeda, yang dimana lebih menuntut ke keterampilan berpikir, kemudian membaca, bukan membaca, maksudnya menyampaikan pendapat ya, sehingga membaca dan seterusnya agak kurang. Mungkin karena karakteristik dari kurikulum tersebut agak berbeda daripada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Oke, ini ada satu pengalaman dari kakak kelas saudara saat SD ataupun SMA dan juga SMP. Pada saat SD, gurunya lebih banyak menjelaskan. Jarang sekali ada tugas. Di SMP harus lebih aktif. Kemudian ada sampai tugas pidato, presentasi, dan seterusnya. Gurunya ketika menjelaskan tidak terlalu rinci. Di SMA, hampir mirip dengan SMP. Tetapi praktik dan ininya sepertinya lebih banyak lagi. Pidatonya ada bahasa Inggris, bahasa Jawa, kemudian prakteknya ada banyak sekali. Ini berarti IPA nih kemungkinan karena ada praktik biologi, kimia, dan juga sebagainya. Ini termasuk juga musik karena memang ada mata pelajaran tersebut. Di siswa yang lainnya, mahasiswa yang lain punya pengalaman seperti ini. Dia menganggap SD, SMP itu sama kurang lebihnya, lebih sering mendengarkan, tetapi pada saat SMA, di SMK khususnya ini lebih banyak dilakukan secara praktikum. Memang di SMK sama SMA ini karakteristiknya cukup berbeda. SMK, apalagi SMK akuntansi, mungkin setiap hari, setiap menit, setiap jam bertemu dengan yang namanya buku besar, suruh jurnal, buku besar, dan seterusnya bisa jadi. Ya memang agak berbeda ya antara SMA dan SMK. Kemudian yang lainnya punya pengalaman hampir sama kurang lebihnya, dan seterusnya. Ya, ini adalah beberapa pengalaman dari kakak kelas saudara, dan saya yakin saudara punya pengalaman yang mungkin berbeda juga ya, karena selisih 1 tahun mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Namun
ketika saudara bandingkan pengalaman saudara dengan pengalaman saya dulu ya saat SD, SMP ataupun SMA, saya pikir juga agak berbeda ya. Di SMA saya juga tidak terlalu mengalami pembelajaran aktif dalam tanda kutip ya, diminta tadi ada pidato, ada presentasi. Ini kayaknya baru akhir-akhir ini saja. Mungkin 5 tahun sampai 10 tahun, 5 tahun terakhir lah ya. Dan itu sudah mulai merambah di SD ataupun juga di TK. Artinya peserta didiknya diminta lebih aktif lagi ya untuk berpendapat, kemudian menyampaikan apa namanya komentar terkait dengan hal tertentu ya. Tidak hanya membaca, mengamati, mendengarkan, tapi menyampaikan gagasan dan pendapat. Dan saya pikir kayaknya sudah mulai dari bukan SD ya, tapi di TK juga demikian. Nah, mungkin saudara termasuk yang mengalami hal yang seperti itu. Jadi tidak heran atau saudara mungkin malah mulai mengalami kebosanan ya. Di SD sudah presentasi, SMP presentasi, SMA juga sama. Di perguruan tinggi sedikit-sedikit kuliahnya suruh presentasi. Ya nggak mungkin ada yang sampai mengalami kebosanan, mungkin malah jadi sebel, menyebalkan, dan seterusnya. Sehingga kalau ada kuliah kosong, pelajaran kosong, saudara senang sekali. Ya, sama sih seperti saya juga dulu ya kalau ada yang kosong mesti seneng ya, tidak hanya apa namanya saudara. Oke. Nah, kenapa demikian? Tentunya tadi adalah semacam amanat dari kurikulum yang dimana mempunyai karakteristik tertentu, penekanannya juga berbeda-beda. Dulu ada kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi, kemudian ada KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian ada kurikulum K13, yang dimana dalam metode pembelajaran tertentu harus tahapannya ada menanya, kemudian apalagi itu membaca dan seterusnya. Sudah diberikan rambu-rambu. Nah itu saudara sebagai objek ya saat SD, SMP, SMA, saat ini memang masih objek, tetapi lebih kritis lagi saudara diminta. Artinya dalam sebuah desain pembelajaran harus seperti apa, saudara sudah bisa berpendapat lebih lebih komprehensif lagi. Ya, dulu kalau saudara merasa, oh harusnya pada materi ini bu gurunya tidak pakai metode ceramah saja, tidak melulu pakai diskusi presentasi di kelas, atau sekarang berkembang juga yang kurikulum merdeka yang mungkin semester 2 ini mungkin mengalami banget ya, sedikit-sedikit ada proyek, sedikit-sedikit ada proyek misalkan gitu. Ya, itu tadi dampak dari penerapan kurikulum itu lebih lebih apa namanya? Lebih terasa. Walaupun sebenarnya ya seharusnya dari dulu itu ya pembelajaran itu menuju ke materi yang akan kita pelajari yang namanya PAIKEM. Ya artinya pembelajaran itu ya menuntut keaktifan siswa, mendorong mahasiswa untuk punya pengalaman baru, bisa menyampaikan gagasan dan seterusnya dengan berbagai variasi cara. Tidak melulu dengan diskusi kelompok, kemudian apalagi kalau ceramah itu ya dari dulu ya. Mungkin juga saudara nggak pernah mengalami ya, diminta gurunya untuk menulis di papan tulis ya, materi yang sangat banyak halaman, kemudian setelah ditulis di papan tulis, nanti teman-temannya ikut menyalin atau ikut menulis. Di zaman saya sangat sering itu terjadi. Jadi gurunya tidak memberikan penjelasan, tetapi meminta salah satu untuk menuliskan materi di papan tulis. Ya ada baiknya juga sih ya, artinya siswanya jadi nyatet. Kalau sekarang kan kalau tidak sadar, siswa atau mahasiswa nggak akan nyatet, hanya dengerin saja. Padahal kalau kita pelajari, dengerin saja, itu tingkat nyantolnya di sini, ingatan, itu sangat rendah. Ya, sangat berbeda ketika saudara mendengar, menulis, apalagi sampai melakukan, mempraktikkan. Itu akan lebih, ingatannya akan lebih lama ya. Dan kalau paham nanti ya tergantung apa yang dibaca dan dijelaskan juga sih ya. Tapi ingatannya jadi lebih lama ya kalau sambil menulis, membaca, kemudian mempraktikkan. Maka tidak heran teman-teman yang dalam tanda kutip rajin itu biasanya punya catatan bagus, kemudian di rumah itu masih dibaca lagi.
Nah, kalau sekarang ini ya tidak hanya membaca sih ya, karena temennya banyak, kemudian sumbernya banyak, itu bisa mencari sumber yang lain, bertanya kepada temennya, ngobrol ya, kalau ngerumpit di apa itu namanya? Kalau kafe di kelas ini enggak ya, kayaknya di Burjo misalkan. Nah, di Burjo kan ngobrolnya tidak hanya yang sifatnya ringan-ringan, kadang juga yang lainnya yang terkait dengan materi kuliah. Tapi nanti kalau ngobrolin materi kuliah dikira sok-sokan ya, kecuali pas ngerjain tugas. Nah, jadi apa namanya gaya belajar masing-masing jadinya berbeda. Tapi rata-rata agar ingatannya tahan lama, kemudian pemahamannya cukup baik itu tadi yang dilakukan berulang-ulang, membaca, menulis, kemudian tadi berdiskusi sampai mempraktikkan itu akan membuat saudara lebih ingatnya lebih lama lah ya, ketimbang hanya membaca saja atau mendengarkan saja. Oke, kalau tadi kenapa saya minta untuk saudara membaca terlebih dahulu ya karena saya ada kegiatan yang tiba-tiba harus dilaksanakan maka harus membaca dulu ya. Walaupun jadinya saya jadi terlambat melaksanakan Zoom ini. Oke, mari kita simak, kita baca bersama lagi terkait dengan artikel jurnal yang membahas tentang PAIKEM ya. Di mana dia? Sampai di sini ada yang mau berkomentar terlebih dahulu? Belum, Pak. Ini berarti mungkin bisa jadi karena memang tidak menarik. Apa yang harus dikomentari juga ya? Atau mungkin sudah jelas dan seterusnya. Oke, saudara sekali lagi yang disampaikan di kelas itu kan hanya sebagai pemantik saja ya. Saudara yang tentunya tertarik itu biasanya akan membaca lebih daripada yang di kelas. Dan tentunya nanti akan mendapatkan pengalaman yang lebih daripada hanya mendengarkan di kelas. Jadi kembali kepada saudara, tingkat apa namanya gairahnya belajar di mata kelas ini, tingkat motivasinya, tingkat semangatnya itu akan mempengaruhi. Tapi saya termasuk yang bisa mempengaruhi dalam artian dampaknya bisa negatif, bisa juga positif. Ya, semoga tidak negatif ya. Artinya melihat saya ngajar, saudara jadinya malas misalkan, ya sangat mungkin. Karena ada beberapa siswa atau mahasiswa yang dimana gaya belajarnya itu terpengaruh oleh yang ngajar. Saya termasuk demikian. Kalau sudah tahu dosennya seperti itu, gurunya seperti itu, dan akhirnya membuat kadang ogah-ogahan ya, malas-malesan. Jadi ya pernah mengalami seperti saudara, termasuk bosan diskusi, kemudian bosan mengerjakan tugas, ya itu wajar ya. Oke, mari kita baca sekilas lagi terkait dengan artikel ini, yaitu tentang konsep pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Di bagian abstrak diberikan penjelasan singkat, ya ini ringkasan daripada isi dari artikel tersebut ya. Ternyata model pembelajaran atau istilahnya PAIKEM ini populer dikenal pada akhir tahun 2007 terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan profesi, yaitu dalam rangka karena belum lulus sertifikasi. Oh, jadi guru itu kan kalau mau dianggap guru profesional saat ini yaitu harus memperoleh sertifikasi pendidik, ya sertifikasi guru sergur, serdik atau sejenisnya dengan melalui PLPG saat itu. Saat itu juga ada namanya jalur portofolio karena memang Bapak Ibu guru kan sudah berpengalaman sehingga punya berkas yang menunjukkan guru tersebut sudah dianggap profesional. Kalau saat ini seperti saudara, nanti kalau ingin ya memperoleh sertifikat pendidik atau sertifikat guru tersebut, saudara harus mengikuti yang namanya PPG ya, Program Pendidikan Guru kurang lebih 1 tahun. Oke, di bagian selanjutnya di pendahuluan ya, kalau tidak salah itu juga bisa dibaca lagi oleh saudara, termasuk di sini apa namanya istilah PAIKEM itu dikenal kapan, ini ada satu subjudul yaitu sejarah konsep PAIKEM ya. Di sebenarnya kurang lebihnya mirip dengan yang namanya cara belajar siswa aktif. Kemudian ada namanya contextual teaching and learning, ada life skill education. Ini adalah konsep-konsep yang lebih dulu dikenal, kemudian berkembang, PAIKEM, dan hingga saat ini masih dikenal dan diharapkan juga dipraktikkan oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen dengan berbagai variasi. Ya,
Oke, saya ingin bertanya kepada saudara yang mungkin di sini sudah membaca ya. Seharusnya sih sudah membaca semua, tapi kalau belum ya kan saya tidak tahu. Mbak Anissa Nurlita, adakah Mbak Anissa Nurlita? Saya di rumah, Pak. Oke, suaranya pelan sekali, Mbak. Udah makan siang belum? Lagi ada acara, Bapak. Acara apa? Nikahan saudara. Lah, saudara nggak ikut nikah juga. Nanti dulu, Pak. Kok nanti dulu kan calonnya sudah ada, toh Mbak? Belum, Pak. Nah, ini di kelas ini katanya ada yang lagi ini sama kamu, nggak ada? Belum, Pak. Oh, kalau yang Mas Januar Akbar ini siapa, Mbak? Temen kelas, Pak. Teman biasa apa teman karib? Temen, Oke. Pak. Kalau lagi acara nikahan kok nggak ada suara-suara samproan gitu, Mbak? Dangdutan gitu? Lagi menjauh, Pak. Oh, Di lagi menjauh. rumah. Oke. Sudah dekat sama Mas Januar kok jadinya menjauhin ya. Mas Januar apa kabar? Halo? Ya Pak, Nah, Alhamdulillah. kenal nggak tadi yang barusan saya ngobrol? Cuma sekedar kenal nama Pak. Tenane. Oke, Mas Januar udah baca ini belum? Artikelnya ini? Sudah Pak, Belum? setengahnya. Sudah Hah? setengahnya. Ya, kalau saudara nggak mau saya tanya, saudara yang nanya. Yo, Mas Sabar yang nanya. Halo? Ya Pak, Ya, kalau sudah baca apa belum? sudah Pak, baru sampai itu Pak. Mana? Model pembelajaran Oke, inovatif. ya, sampaikan sedikit aja yang sudah Mas Akbar baca. Apa isinya artikel tersebut? Isi artikel tersebut itu konsep apa tuh Paikem Pak. Iya. Terus? Terus di situ menjelaskan tentang pelajaran konsep pembelajaran aktif, Mm-mm. terus model pembelajaran efektif, Mm-mm. terus model pembelajaran menyenangkan, Mm-mm. terus model pembelajaran inovatif dan Mm-mm. kreatif Pak. Oke, pembelajaran yang menyenangkan tuh yang bagaimana itu, Mas? Yang kamu baca? Menyenangkan itu proses pembelajaran secara didik terus mendapatkan energi dan bangkit semangatnya untuk terus belajar Pak. Oke, kalau pembelajarannya seperti ini menyenangkan enggak, Mas? Eh, Jujur saja, kalau saya sih tidak. dan itu apa dah Mas maksudnya Pak, nggak face to face Pak, jadi kayak kurang seru juga Pak Ya, kalau face to face juga kamu paling hanya duduk manis saja. mendengarkan Oke. Pak. Kalau yang menyenangkan, contohnya apa kalau di kelas kita gitu? Pembelajaran yang seperti apa yang sudah saudara alami selama ini? Di UNES. Pembelajarannya Bu siapa, Pak siapa gitu. Banyak sih Pak, Masa, nggak banyak juga, cuman ada juga beberapa yang seru menyenangkan. hmm, siapa yang kalau kamu itu belajar di kelas Kadang itu sangat senang? Pembelajarannya itu siapa? sih kadang apa tuh Pak Aan suka Oh, Pak pantun. Aan. Pak Fatur ya, dosen-dosen muda ya. Hmm, Oke, coba saya cross check sama teman yang lain ini. Mbak Rohmah. Hmm. Mbak Rohmah, halo. Iya, Pak. Ya, Mbak Rohmah temannya Mas Akbar. Iya, Pak. Kenapa? Teman kelas, Pak. Oke, untuk pembelajaran atau kuliah siang ini termasuk yang menyenangkan tidak, Mbak? Lumayan, Bapak. Kok bisa lumayan? Gimana? Kali ini kan bisa online sih, Pak, di rumah. Oh, karena online ya. Kalau Iya, luring Pak. berarti nggak menyenangkan. Menyenangkan, Pak. Selain itu, Mbak,
Maksudnya selain gimana, Pak? Ya selain karena online bisa di rumah, menyenangkannya di mana? Lumayan menyenangkannya di mana pembelajaran siang ini? Oke, berarti belum ketangkep ini. Bahwa di artikel ini itu kan tadi disampaikan Mas Akbar nih katanya. Mari kita baca. Yang paling menyenangkan itu ya materi yang ini sebenarnya ya. Ya tadi ada kata energi, mendapatkan energi dan bangkit semangatnya. Nah ini. Jadi kalau saudara ingin menjadi guru yang bisa menciptakan model pembelajaran menyenangkan adalah harus sampai menggugah semangat daripada peserta didik. Semangat untuk belajar, semangat untuk lebih baik. Ya kalau secara istilah yang lain itu antara hati, pikiran, jiwa raga itu kalau saudara kuliah itu ya jadi satu. Misalkan kalau kuliah luring di kelas, mungkin raganya di kelas tapi pikirannya kemana-mana. Itu berarti saudara belum menyentuh ke sini ya. Dosennya mungkin tidak bisa membuat pembelajaran menyenangkan atau mungkin ada faktor lain. Kalau siang ini dianggap menyenangkan, artinya saudara timbul semangat ya. Atau sebelum kuliah itu saudara sudah semangat dulu. Oh, nanti kuliahnya adalah metode desain pembelajaran akuntansi ini menarik sekali, misalkan. Sehingga mau kalau tadi kan nanya terus ya Zoom-nya kapan dimulai itu mungkin karena saking pengen ketemunya, misalkan saking pengen ada kuliahnya, artinya semangatnya tinggi. Ya, walaupun mungkin ada alasan lain, bisa jadi. Atau ada semangat lain lagi, jangan sampai kuliah siang hari ini itu berlalu dengan cepat. Jangan sampai cepat selesai misalkan. Itu berarti pembelajarannya dianggap oleh saudara menyenangkan. Tapi kalau saudara menganggap pembelajaran siang ini itu cepat selesai dan harus segera diakhiri dan seterusnya, ya mungkin pembelajarannya tidak termasuk yang menyenangkan. Nah, saudara nanti ketika jadi guru, pendidik, dan seterusnya, atau penceramah, ustadzah, ustadz, ya kalau ingin dianggap sebagai yang menyenangkan, maka membuat apa namanya audiennya itu menyatu dengan saudara, penuh dengan ekspresi, semangat, penuh dengan gairah, tidak ingin cepat selesai dan seterusnya. Ya walaupun demikian ini tidak mudah ya karena audiennya kan bermacam-macam. Walaupun saudara mungkin selevel satu kelas, tapi saya belum tentu bisa mengajak saudara dengan tujuan yang sama karena mungkin ya banyak karakteristik peserta didik yang belum saya pahami di kelas saudara. Nah ini adalah salah satu ciri dari PAIKEM yang terakhir yaitu M, yaitu menyenangkan. Terima kasih komentarnya Mbak siapa tadi? Lupa Mbak Rohma sama Mas Akbar. Berikutnya, ini ada Mas Rendra kayaknya ya, betul enggak? Kok enggak ada? Iya, Pak. Oke, Mas Rendra di mana posisi? Di rumah, Pak. Saudara termasuk mengikuti pembelajaran ini dengan menyenangkan apa tidak, Mas? Kurang menyenangkan, Pak. Iya, kenapa, Mas? Soalnya di rumah terganggu sama ya beberapa hal. Ya kalau saudara bisa pindah ke tempat lain di kafe ataupun yang lain gimana, Mas? Nggak bisa, Pak. Kendaraannya dipakai semuanya. Oh, jalan kaki kan saudara bisa biasa naik gunung. Enggak biasa ya jalan kaki ya. Jauh dari jalan raya, Pak. Wow, emang rumahmu di gunung? Rumahnya itu rumahnya tuh masuk perumahan kayak kompleks. Jadi kalau ke jalan raya nggak bisa jalan kaki. Oke. Kalau indikator pembelajaran menyenangkan, saudara walaupun daring itu ya indikatornya adalah open cam. Ini kalau saudara menganggap pembelajaran ini adalah menyenangkan. Karena tidak ya ini rata-rata adalah off cam. Itu mungkin bisa jadi indikator menyenangkan tidak. Saya tidak membahas itu lagi. Mari kita yang lain lagi Mas Rendra ya. Tadi ada pembelajaran yang namanya aktif ya, pembelajaran aktif Mas. Apa itu Mas? Kan udah baca artikel ini tuh Mas? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah baca berarti saudara termasuk yang bisa mengikuti. Pembelajaran aktif gimana Mas? Mbak? Mas ini kok Mbak. Kalau menurut saya kalau belajar aktif tuh kayak saat diberi pertanyaan
seorang mahasiswa bisa menjawab pertanyaan itu dengan penuh keyakinan, dengan semangat dan dengan pemikiran yang lebih maju sih Pak. Ya. Kuliah siang ini termasuk pembelajaran aktif enggak? Kalau saya lihat dari awal sebenarnya belum Pak. Pas tadi ditanya mulai aktif. Kalau pas ditanya aja sih Pak aktifnya. Ini gara-garanya dosennya yang nggak bisa mengaktifkan atau siswanya atau mahasiswanya yang tidak ingin aktif? Mungkin gara-gara online Pak. Kalau Gara-gara di online. kelas biasanya teman-teman biasanya aktif. Yang biasa aktif siapa Mas? Termasuk Mas Rendra kah? Kalau saya kurang aktif sih Pak. Kurang ajar. Kurang aktif aja. Oke, ini adalah pembelajaran aktif tadi saya sampaikan oleh Mas Rendra. Coba kita minta pendapatan lagi ya, karena tidak ditanya berarti yang relawan ya ingin menyampaikan pendapat. Ini biar dikatakan pembelajaran siang hari ini aktif. Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Apa itu pembelajaran aktif? Izin jawab, Pak. Siapa ya, Mbak? Selvina. Oke, silahkan Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Menurut saya di pembelajaran siang ini itu udah termasuk dalam pembelajaran aktif. Mengapa bisa dikatakan masuk dalam pembelajaran aktif? Karena kita juga di sini melakukan diskusi, di mana diskusi itu kan melibatkan teman-teman juga aktif untuk memberikan pendapatnya. Meski tadi Pak Nurhin di awal nanya apakah ada pertanyaan, dan itu masih belum ada pertanyaan. Tapi dari Pak Nurhin sendiri udah mulai mancing kayak memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Jadi itu bisa termasuk dalam pembelajaran aktif. Oke. Ya, terima kasih tanggapannya. Nah, saudara sekalian, kembali ke tadi karakteristik peserta didik yang sudah saya singgung. Itu juga akan menjadi semacam apa namanya tantangan ya bagi Bapak Ibu guru atau dosen ketika mau menerapkan pembelajaran aktif. Oke, konsep pembelajaran aktif sepertinya kita sudah cukup memahaminya. Di sini juga sudah cukup jelas ya uraian dari penulis, yaitu meminta dalam tanda kutip ya bagaimana guru mendesain banyak aktivitas pembelajaran yang menuntut peran aktif dari siswa, baik itu bertanya, mempertanyakan, mengumpulkan gagasan, dan seterusnya. Namun demikian, kadang kita sebagai guru itu agak kesusahan ya. Ketika misalkan kalau awal-awal tadi ada yang bertanya atau tidak, ya mungkin karena memang tidak ada yang perlu ditanyakan, ya tidak masalah. Bukan berarti siswanya nggak aktif ya, karena memang belum ada materi yang perlu ditanyakan ataupun yang lainnya. Tetapi ketika guru, dosen sudah menyampaikan banyak materi dan seterusnya, meminta siswa untuk bertanya itu juga kadang mengalami kesulitan. Nah, itu karena apa ya? Bisa jadi ya tidak ingin aktif dari siswanya sendiri, atau mungkin dari dosennya atau gurunya dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor. Dan untuk membiasakan pembelajaran aktif ini, sebenarnya kalau untuk saat ini sudah sangat didukung ya. Karena bekal saudara itu ya sudah sejak TK mungkin sudah diminta aktif, diperbolehkan oleh gurunya untuk menyampaikan pendapat di kelas secara bebas. Kalau dulu kan kalau di kelas ya duduk sedakep mendengarkan saja ya, mungkin saya masih ngalami ya, tapi mungkin kalau saudara tidak. Artinya bekal untuk pembelajaran aktif untuk saat ini itu sudah sangat luar biasa untuk siswa atau peserta didik. Kalaupun pembelajaran tertentu tidak bisa aktif karena hal-hal yang lainnya. Jadi banyak faktor ya. Dan sang ini ya termasuknya kalau dianggap aktif ya masih lumayan lah ya, sama dengan pendapat saudara itu. Tetapi kalau tadi yang menyenangkan, kembali ke yang merasakan yaitu saudara. Kalau saya sendiri sebagai dosen belum ya. Yaitu kendalanya ada di pembelajaran daring, ketika melibatkan saudara lebih aktif dan lebih terlibat dalam kelas ini juga tidak mudah pembelajaran daring itu. Tetapi kalau yang sudah sangat biasa, seperti kalau saudara mengikuti pelatihan, apalagi pelatihan yang apa itu namanya, pelatihan motivasi kalau tidak salah ya, training oleh trainer yang sangat kompeten, itu mungkin walaupun daring tetap aja ngikutin apa yang disampaikan oleh trainernya. Suruh gerak ke atas tangannya juga ngikutin dan seterusnya. Nah, itu kemampuan guru itu kadang dibutuhkan seperti trainer.
ekspresinya, tangannya, mimiknya, dan semuanya itu seperti all out gitu ya, suaranya dan seterusnya. Itu kadang saudara membutuhkan seorang guru itu kayak gitu ya, kadang-kadang sebagai trainer. Kadang juga seperti pelawak juga nggak masalah ya. Jadi memang di kelas itu siswa itu saat ini menuntut variasi ragam dari pengalaman belajar. Entah kadang yang sifatnya sangat serius, ada juga yang tadi agak ringan-ringan saja dan seterusnya. Misalkan menyinggung terkait dengan konteks saat ini pemilu sebagai pemantik itu tidak masalah juga dengan cara-cara yang apalagi Gen Z itu suka yang ringan-ringan ya. Misalkan kenapa Prabowo harus dengan joget-joget, masa orang tua gitu kampanyenya suruh joget-joget ya. Kalau Gibran kan enggak masalah ya. Tetapi kenapa Prabowo ya yang suruh joget, bukan Gibrannya. Padahal Gibrannya malah memang biasa-biasa saja kan ya. Ini kan agak aneh juga ya kalau membahas kayak gitu. Kemudian kenapa harus mikir serius seperti Anies dan Caimin yang Indonesia harus begini dan seterusnya. Ya mungkin nyasarnya segmen audiennya berbeda dan seterusnya. Jadi secara kontekstual bisa dikaitkan untuk memantik semangat belajar dan seterusnya. Nanti yang terkait juga dengan materi. Nah ini tantangan kita sebagai pendidik adalah ya sederhananya adalah menciptakan PAIKEM ini ya, pembelajaran aktif, kemudian inovatif. Nah, inovatif ini adalah terkait dengan variasi teknik pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen. Kemudian kalau yang kreatif itu kurang lebihnya mirip dengan inovatif, sementara yang efektif ini agak susah ya. Karena menyampaikan seperti ini ketika diulas lagi saudara harus paham ini juga belum tentu ya efektif itu adalah sesuai dengan yang dituju. Nah, ini adalah indikator dari prinsip-prinsip penerapan PAIKEM dan saya pikir saudara tadi sudah membaca dengan sangat jelas, sangat lugas kecuali saudara ingin bertanya. Oke, ini kita sudah 45 menit ya. Apakah daringnya tetap dilanjut ataukah cukup? Jujur aja. Nggak ada yang berani jawab ya. Padahal kalau saudara menjawab cukup itu saya juga tidak masalah ya. Kalau diam saja ini artinya kan saya tidak tahu juga di saudara mengharapkan dilanjut atau dihentikan. Silakan ada yang mau berkomentar, kuliahnya dicukupkan atau dilanjut? Permisi Bapak, mungkin bisa dilanjut sedikit membahas mengenai tugas resume jurnal. Dan di tugas resume jurnal itu kan di Elena disebutkan menggunakan media atau gambar. Sebentar. Oke. Buatlah catatan penting dalam bentuk kreatif. Ya. Nah, itu berarti kita membuat resumenya itu bebas atau seperti biasa lewat Word atau gimana, Pak? Oke, terima kasih. Ini ada komentar yang kalau saya harapkan sih iya, tidak diharapkan juga iya ya, artinya 50-50. Saya berharap saudara menjawab dengan lugas tadi, cukup penjelasannya, daringnya ya. Ini sebenarnya jawabnya juga ke situ sih saudara ya, karena ingin diberi penjelasan pada penugasan berikutnya. Oke, berarti saudara selain membaca artikel jurnal tadi ternyata sudah melihat penugasan berikutnya. Oke. Saya beri penjelasan sedikit. Tugas berikutnya adalah materi yang kedua, yaitu terkait dengan karakteristik peserta didik. Sebenarnya hampir sama dengan penugasan tiba-tiba tadi, yaitu saya minta saudara membaca materi terlebih dahulu. Ya, kalau saudara punya semangat belajar yang tinggi sih seharusnya tidak disuruh, saudara pasti baca ya. Tetapi kan tidak demikian semuanya. Seperti sekarang ini, tadi di awal-awal saudara tidak open camp, dalam artian tidak banyak. Sekarang sudah banyak, itu ya karena sadar atau dipaksa saya tidak tahu juga ya. Ya artinya harus sebagai guru juga harus istilahnya pinter-pinter memaksa dalam tanda kutip kepada siswanya untuk mengerjakan sesuatu. Ya entah itu penuh semangat atau tidak penting. Yang penting siswanya mengerjakan apa yang diinginkan oleh guru atau dosennya. Itu juga saudara pinter-pinter nanti kalau jadi guru ya mempraktekkan yang demikian. Nah, terkait dengan tugas yang pertama berarti ya, kan tadi tiba-tiba yang baca dulu. Setelah saudara membaca artikel tersebut, ya saudara harus menentukan pasangan masing-masing. Secara berpasangan kalau tidak salah ya Mbak Selvina ya,
Silakan jangan rebutan ya. Nanti kalau komtingnya ada ya bisa menentukan siapa sama siapa ya, monggo di kelas didiskusikan sendiri. Setelah itu, setelah membaca, saya semacam membuat tadi catatan penting. Nah, di sini tentunya ada yang senang dengan teks. Kalau membuat catatan ya dengan biasa aja nulis paragraf dan seterusnya, atau apa namanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi ada juga yang istilahnya ketika membuat coretan itu bentuknya gambar. Nah, gambar, kemudian entah itu lingkaran, entah elip, ataupun yang lain, namun bisa juga dengan pohon dan seterusnya. Walaupun itu perpaduan gambar juga dengan teks. Maksud saya, saudara membuat catatannya monggo ya dengan pasangan masing-masing. Bisa manual, manual dalam artian pakai kertas, pakai ballpoint, digambar atau ditulis ya. Tapi juga ada yang namanya aplikasi. Kalau ada tulisan mind mapping, saudara cari tools terkait dengan mind mapping itu juga banyak. Ya, bisa. Atau apapun itu setelah jadi nanti di PDF-kan baru di-upload. Kalau nulis tangan ya berarti dipoto kemudian di PDF-kan atau di-scan atau seperti apa ya. Jangan lupa karena pasangan dua-duanya harus mengupload ya, jangan salah satu. Sehingga nanti saudara kelihatan sama-sama aktif walaupun yang mengerjakan hanya salah satu, misalkan demikian. Kan saya tidak tahu juga ya. Saudara sekali lagi boleh hanya dengan catatan biasa itu juga seperti buku harian juga boleh, dengan mind mapping, pakai manual, pakai aplikasi, tidak masalah. Ya, yang penting mengerjakan. Oke, bisa dipahami Mbak Silvina? Bisa, Pak. Oke. Izin bertanya terakhir, Pak. Ya, Mohon maaf. Karena jurnalnya ini kan memakai bahasa Inggris. ya. Kalau misalkan nanti resumenya pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa kan, Pak? Justru itu yang diwajibkan adalah pakai bahasa Indonesia. Karena berdasarkan pemahaman kalimat yang saudara anggap penting dengan bahasa Indonesia, kalau bisa bukan hasil dari translate ya, tetapi dari kalimat saudara. Boleh saudara translate dulu, baru kemudian dicatat diulang ya catatannya. Kalau bentuknya gambar-gambar biasanya hanya kata-kata tertentu yang penting saja misalkan. Ya, pakai bahasa Indonesia saja. Tapi kalau saudara mengalami kesulitan pakai bahasa Indonesia, bolehlah pakai bahasa Inggris. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang lain lagi? Mbak Vina mau tanya nggak? Ini karena ada Selvina, ternyata ada Vina ya? Enggak, Pak. Enggak. Mbak Christine? Cukup, Bapak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita cukupkan siang hari ini ya. Kita lanjutkan pekan depan, semoga tidak daring ya, kita bertemu di kelas ya. Sekali lagi ini pertemuan pertama, sehingga yang dikerjakan untuk pekan besok adalah pertemuan kedua, materinya adalah tentang karakteristik peserta didik. Dan sumber belajarnya sebenarnya sangat banyak sekali, saudara bisa mencari, entah itu pakai Google, entah itu pakai AI, dan seterusnya, banyak sekali ya. Intinya kita harus pinter-pinter atau senang-senang membaca, mencari-cari, dan seterusnya. Ya demikian, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Ya, semoga bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya penugasan yang pertama besok ya. Demikian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.